Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Agung Pratama, NIM 2021302002. Di sini saya dari D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus tentang yang bergerak di bidang otomotif. Yang pertama adalah Ford Pinto. Adalah mobil yang diproduksi oleh perusahaan otomotif Ford. Desain mobil Ford Pinto menempatkan tangki bahan bakar di bagian belakang mobil, tepatnya di bagian belakang poros. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ruang bagasi yang lebih besar. Desain ini sangat berbahaya karena jika mobil ditabrak dari belakang bisa menyebabkan ledakan yang disebabkan oleh tangki bahan bakar. Lanjut, ada masalah besar yang terjadi pada Ford Pinto bermula pada kejadian pada tanggal 10 Agustus 1978. Sebuah Ford Pinto ditabrak dari belakang di jalan raya India. Hantaman dari tabrakan itu menyebabkan tangki bahan bakar Pinto pecah, lalu meledak dan pada akhirnya terbakar. Hal ini mengakibatkan kematian 3 remaja putri yang berada di dalam mobil itu. Kejadian itu bukan pertama kalinya Pin terbakar akibat tabrak dari belakang. Dalam 7 tahun sejak peluncuran Pinto, sudah ada 50 tuntutan hukum yang berhubungan dengan tabrakan dari belakang. Meskipun demikian, untuk kejadian ini Ford dituntut di pengadilan kriminal akibat adanya penumpang yang tewas. Dapat dilihat pada kasus ini, dari pihak desain dan pihak Ford secara keseluruhan tidak memikirkan dampak bahaya yang dapat terjadi. Desain dari Ford Pinto tidak memikirkan aspek keamanan dan keselamatan nyawa pengemudi dan penumpangnya. Rasa dilema yang terjadi pada desain yang mengerjakan mobil Ford Pinto adalah menyeimbangkan keselamatan pengemudi dan juga kebutuhan untuk memproduksi Pinto dengan harga yang dapat bersaing di pasar. Mereka harus berusaha menyeimbangkan tugas mereka kepada publik dan juga tugas mereka kepada atasan. Akhirnya, usaha Ford untuk di awalnya ingin menghemat beberapa dolar dalam biaya produksi malah mengakibatkan mereka harus mengeluarkan jutaan dolar untuk membela diri dari tuntutan hukum yang membayar ganti kepada pihak korban. Tentu saja ada kerugian yang terjadi pada sisi penjualan. Mereka harus kehilangan penjualan akibat publisitas buruk dan persepsi publik bahwa Ford tidak merancang produk yang keamanan pengendara. Karena sangat sulit kalau sebuah institusi lebih mengutamakan keuntungan dan juga pengeluaran perusahaan daripada keselamatan nyawa manusia. Sebelum para Ford Pinto dipasarkan, pihak perusahaan sudah mengetahui jika desain mobil yang mereka produksi berbahaya. Namun, Ford lebih memilih untuk membayar biaya ganti rugi kematian daripada mendesain ulang tangki bahan bakar, karena mereka merasa akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mendesain ulang tangki bahan bakar. Etika hendaknya diterapkan dalam bisnis dan menunjukkan bahwa etika konsisten dan tujuan bisnis, khususnya dalam mencari keuntungan. Jika perusahaan memperhatikan keselamatan pengemudi dalam produksi Ford Pinto, perusahaan Ford tidak akan mengeluarkan biaya tambahan untuk memberikan ganti rugi pada korban kecelakaan. Dalam pengerjaan teknis perancangan dan pembuatan sebuah mobil Ford Pinto terjadi juga pelanggaran kode etika seorang insinyur atau engine, yaitu
membuat keputusan konsisten terhadap keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan publik, serta menghindari sekaligus menyungkap faktor-faktor yang membahayakan publik dan lingkungan. Dalam bidang otomotif, ada etika engineering dan etika bisnis yang mengakibatkan harus ditaati. Kesuksesan suatu perusahaan besar dituntut dari hal-hal seperti kepercayaan, nama baik perusahaan, produk yang berkualitas, dan tentunya ketahanan terhadap pesaing dan kompetitor. Dalam kasus mobil Ford Pinto, keputusan bisnis yang dibuat untuk memenangkan perusahaan dengan kompetitor telah mengakibatkan kepercayaan, nama baik perusahaan, kualitas produk, dengan mengakibatkan etika-etika dasar dalam berbisnis yang harusnya ditaati. Kasus Ford Pinto tidak akan terjadi jika kebijakan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengorbankan keamanan dan keselamatan tidak diambil oleh Ford. Kepercayaan konsumen terhadap sebuah produksi bisnis sangat penting karena hal tersebut menjadi poin dasar dalam menentukan pemasaran produk dan keberlangsungan sebuah perusahaan. Lanjut, ada tentang kasus. Yang pertama, tangki bensin pecah, meledak dan terbakar, lanjut luka dan meninggal. Yang kedua, pengabaian nama yang cukup parah. Yang ketiga, tuntutan hukum kriminal. Yang keempat, pengabaian keselamatan penumpang. Yang kelima, para insinyur manajer Ford terancam hukum penjara. Dan ada lagi pembahasan. Yang pertama, titik berat kasus. Ford telah tahu ada kecacat pada tangki. Yang kedua, di persidangan terbukti para insinyur sudah mengingatkan desainnya. Yang ketiga, manajemen mengakibatkan karena ingin segera menjual ke pasar dengan harga kompetitif. Yang keempat, anggota manajemen ada insinyurnya. Yang kelima, dilema para insinyur, keselamatan dan penghematan. Kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama, Ford ini menghemat biaya produksi beberapa dolar, akhirnya harus mengeluarkan jutaan dolar untuk membayar tuntutan pemakai, tambah publisitas buruk, tambah kepercayaan masyarakat turun, dan dalam kurung maunya untung jadinya bunting. Ford dianggap tidak desain mobil yang aman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang saya mohon maaf, dan ketika ada salah pengucapan maupun perilaku saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.